Alarm global, PKC mengancam kepala negara dari 6 negara untuk mencegah pertunjukan Sen Yun. Kampanye penindasan transnasional PKC meningkat ke level ekstrim melalui email anonim dengan konten yang mengejutkan. Menargetkan Presiden Taiwan Lai Ching-te, email palsu yang dirilis oleh Epoch Times secara langsung mengancam nyawa kepala negara tersebut, yang menyatakan, jangan mengesampingkan kemungkinan melepaskan tembakan terhadap Lai Ching-te. Kami bahkan mungkin mengendarai SUV penuh bahan peledak ke kantor kepresidenan. Menargetkan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Sebuah pesan pemerasan terang-terangan dikirim untuk menghalangi kegiatan seni. Jika Anda bersikeras melanjutkan pertunjukan Sen Yun, Perdana Menteri Denmark akan mengalami kemalangan. Jika Anda tidak peduli dengan keselamatan Nona Frederiksen dan pejabat tinggi, silakan lanjutkan. Ancaman-ancaman ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari kampanye penindasan skala besar yang menargetkan seni pertunjukan Sen Yun sejak awal tahun 2026. Sen Yun adalah organisasi seni ternama dengan 8 grup tur global yang berdedikasi merayakan keindahan budaya tradisional China sebelum era komunis. Fakta bahwa Sen Yun menarik jutaan penonton dan menerima pujian dari elit internasional telah menakuti PKC, yang menyebabkan tindakan terorisme mental yang menargetkan pemerintah negara-negara tuan rumah rombongan tersebut. PKC menganggap Sen Yun sebagai musuh nomor satu karena organisasi seni ini didirikan oleh praktisi Falun Gong, sebuah kelompok yang telah dianiaya secara brutal di China sejak 1999. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 130 insiden ancaman telah dicatat dengan tingkat keparahan yang meningkat. Awalnya, mereka hanya menargetkan penari dan keluarga mereka, tetapi kini telah meluas ke teater, pejabat pemerintah, bahkan Gedung Putih dan Kongres AS. Khususnya, sejak Januari tahun 2026, 6 pemimpin dunia berulang kali menerima ancaman bom dan pembunuhan dalam bahasa Mandarin, menuntut pembatalan pertunjukan Sen Yun untuk menghindari konsekuensi bencana. Daftar korban yang diancam termasuk Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Taiwan Lai Ching-te, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Presiden Italia Sergio Mattarella, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Di Australia, sebuah email palsu yang mengklaim bahwa bahan peledak telah ditanam di sekitar kediaman Perdana Menteri Albanese memaksa evakuasi darurat selama beberapa jam. Investigasi melacak sumber email ancaman tersebut kembali ke Xi'an, China, yang menimbulkan kecurigaan tentang keterlibatan fasilitas penelitian milik korporasi Huawei. Masalah ini mendapat perhatian internasional setelah Epoch Times mengungkap upaya campur tangan pemerintah China. Seruan publik kedutaan China di Denmark agar warga menghindari Sen Yun dianggap sebagai intervensi kasar terhadap kebebasan negara tuan rumah. Tindakan ancaman ini menandakan bahwa PKC mencapai titik keputusasaan dan kepanikan yang buntu. Profesor Xie Tian dari University of South Carolina mencatat bahwa ketika taktik lama seperti menyayat ban, mengirim surat anonim, atau mengeluarkan ancaman bom gagal menghentikan Sen Yun, Beijing menjadi sangat panik hingga berani mengancam kepala 6 negara. Ini menyingkap ketakutan ekstrim rezim tersebut terhadap kekuatan seni yang membongkar kejahatannya di panggung global. Komentator Lansu menyarankan bahwa intimidasi ini hanya membantu Barat melihat sifat jahat rezim tersebut dengan lebih jelas. Senada dengan pandangan ini, Nona Ying-chen, konduktor dan wakil presiden Sen Yun, menegaskan, ketidakraguan PKC dalam mengancam nyawa para pemimpin dunia menunjukkan bahwa mereka telah menjadi benar-benar nakal dan putus asa. Ini membuktikan betapa takutnya mereka ketika kami mengungkap perilaku tirani mereka. Menghadapi tekanan ini, Sen Yun menyatakan tidak akan mundur. Situasi ini bukan sekadar penindasan budaya, melainkan demonstrasi nyata dari ekspansionisme dan terorisme lintas batas PKC, sebuah rezim yang siap menggunakan kekerasan untuk membungkam suara kebebasan. Ini menjadi peringatan bagi dunia. Diam berarti keterlibatan, dan hanya tanggapan yang tegas yang dapat melindungi nilai-nilai demokrasi.